modul ini, ada modulnya sudah saya susun ya, ada sekitar 19 halaman. Jadi di mata kuliah ini kita fokus belajar mengenai SQL. Kalau di basis data basic itu teman-teman belajar tentang basis datanya ya, membuat basis data, melakukan normalisasi lebih banyaknya ke logikanya saja. Sementara di pemrograman kita akan lebih mempelajari di SQL-nya. Nah, menurut Wetri School sendiri itu SQL-nya ada banyak banget ya. Dari yang basic itu sekitar ada berapa nih? Saya belum ngitung. Tapi ini dari introduction ya, select segala macam sampai ini sudah ada ya. Mungkin tidak berlama-lama nih kita di bagian basic. Kemudian setelah itu bagian yang SQL database ini ada banyak juga, create database, ada primary key, foreign key, dan juga data types. Dan juga di sini ada SQL reference ya. Kemudian di sini ada example nih, nggak belum diikutin, tapi ini buat latihan ya, silahkan dikerjakan. Kemudian di modul kita nanti saya susun beberapa modul, kita modul ya, nanti teman-teman bisa mengerjakan dengan menggunakan, kalau di sini kalau nggak salah saya pakai Workspace ya. Oke, sebentar, di sini ada di modulnya. Sudah di-download belum modulnya? Sudah download? Waktu data, saya membebaskan kalian menggunakan tools apa saja ya, tapi dalam perkuliahan ini lebih mudah dengan menggunakan MySQL Workspace. Ya, silakan dicari sendiri bagi yang sudah download, itu boleh ya. Itu ada websitenya sendiri ya, MySQL Workbench. Itu merupakan kayak semacam visual tools ya for database architect, developer, dan DBA ya. Jadi teman-teman bisa di sini belajar tentang Workspace-nya langsung. Jadi ya lebih simpel sih karena dia ada visual tool-nya, ada UI-nya ya. Nah, jadi sehingga lebih simpel. Oke, kemudian saya lanjut aja ke materinya ya. Jadi sebagian besar kan perusahaan itu sudah uh, yang namanya uh, apa menggunakan yang namanya basis data, sehingga teman-teman itu juga harus memiliki skill dalam mengolah dan membangun sebuah database. Nah, di sini database itu sendiri seperti yang disampaikan itu adalah tempat untuk menyimpan data yang memiliki hubungan tertentu dengan bagian data yang lainnya. Nah, untuk membuat database itu, teman-teman awalnya itu harus mengerti dulu yang namanya SQL ya, sama dengan bahasa pemrograman lain. Jadi teman-teman tidak perlu mempelajari semua, tapi kalau logika pemrograman itu sudah tahu ya, seperti di sini ya sintaksnya seperti apa gitu ya, untuk membuat sebuah database. Kemudian uh, yang paling penting itu kan sering digunakan adalah select ya dalam database itu, di dalam SQL itu ya. Oke, kita dulu. Jadi SQL itu adalah sebuah standar ya untuk sebuah structure query language. Kemudian SQL itu kita juga bisa memanipulasi database, dan SQL itu populernya itu di tahun 1986, kemudian distandarkan mendapatkan ISO standar itu pada tahun 1987 ya. Kemudian SQL kita dengan SQL itu dapat melakukan query ya, di dalam sebuah database, kemudian menerima data, kemudian melakukan insert ya, melakukan update, kemudian melakukan penghapusan record, kemudian men-create database, men-create tabel, kemudian menyimpan prosedur dalam sebuah database, serta itu membuat ataupun melihat sebuah data dalam sebuah database itu tersendiri. Nah, database itu sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Kita mulai menyadari ya, untuk saat ini di negara kita gitu ya. Saya masih ingat waktu itu ada conference dengan Kominfo tahun 2010-2011 pada saat awal-awal
proyeknya pada awal-awal proyeknya ini ya, proyeknya Kominfo yang apa proyeknya Kementerian Dalam Negeri yang populer waktu itu ada proyek kalau nggak salah saya apa namanya si IKTP masih ingat nggak? Kemelut IKTP. Ini korupsi. Jangan ingat yang dikorupsinya, kita ininya ya. Kalau yang dikorupsinya saya takut salah ngomong gitu ya, saya nggak mau menceritakan bagian yang saya tidak ngerti gitu ya. Jadi waktu itu kalau tidak salah saya eh, dikatakan gitu ya, e-government di Indonesia itu tidak akan tercipta ya selagi tidak menggunakan satu nomor unik ataupun unique key yang sama gitu ya. Kalian sekarang ada berapa kartu? Saya boleh tanya nggak? Ada berapa kartu, kemudian ada berapa nomor induk yang kalian miliki? Boleh tanya, boleh tahu? Kartu, maksudnya kartu apa nih? Kartu Kartu bank? pengenal, kartu Kartu. pengenal. Atau kalau nggak paham gini aja deh. Saya saat ini punya KTP, gitu ya, nomornya sendiri. Kemudian saya punya kartu pegawai PNS ya, ASN, itu ada nomornya sendiri. Kemudian saya punya kartu BPJS, punya nomor sendiri. Kemudian saya punya kartu SIM, punya nomor sendiri, gitu ya. Saya punya kartu kartu lain-lainnya lah ya, kan nomor induk dosen itu lain sendiri kartunya gitu ya. Nah, saya coba merefleksi gitu ya, merefleksi ke bidang ataupun yang saya rasakan gitu. Rasanya itu sangat sulit untuk mengintegrasikan data ketika nomor primary key-nya itu sendiri-sendiri, beda-beda gitu. Sulit gitu kita melakukan query secara ini ya. Mungkin bisa gitu dengan menggunakan foreign key gitu ya. Tapi untuk mengcover kita aja butuh satu unique key yang sama gitu. Misal kalau sekarang ya ASN itu termasuk saya itu kan harus melaporkan kekayaan setiap tahun gitu. Jadi saya melaporin gitu ya tahun ini saya ada pendapatannya apa aja. Nah kemudian saya juga rutin bayar BPJS gitu ya. Kemudian saya penggajian saya, kemudian nomor rekening saya itu semuanya terrecord gitu. Nah, kesulitannya waktu misalnya kalau tidak menggunakan nomor induk yang sama, kalau sekarang kan sudah by nomor NIK ya, udah dicoba kayak BPJS sekarang udah dilebur pakai nomor NIK. Kemudian nomor apa harusnya mungkin yang ikut ke instansi-instansi lain ya supaya untuk melakukan sistem terintegrasi dan membangun sebuah e-government di Indonesia itu lebih. Kalau untuk saat ini pemerintah itu sudah mulai bisa men-tracking ya misalnya kekayaan seseorang gitu ya. Nah, kekayaan saya itu udah ketahuan sama negara gitu ya. Jadi nanti kalaupun saya nanti punya anak, terus anak saya kuliah gitu ya, itu akan ketahuan mereka itu UKT-nya di mana gitu, ya. Kemampuan bayar UKT-nya ada di level ataupun ada di kelompok mana itu udah ketahuan gitu ya. Kemudian yang sekarang yang sepertinya ya akan dibangun gitu ya. Saya kasus untuk ini ya untuk pembelian BBM ya kan BBM itu kan untuk subsidinya kan tidak tepat guna ya mohon maaf saya bilang seperti itu kenapa tidak tepat guna kan ini kita lihat dari kacamata saya aja ya mungkin bisa jadi salah ya mungkin tidak sesuai dengan kalian gitu ya subsidi itu kan sebetulnya digunakan untuk diperuntukkan untuk masyarakat yang ekonominya ke bawah gitu ya nah kadang ada juga mobilnya yang udah atau kendaraannya yang sudah harganya miliaran tapi masih pakai BBM bersubsidi gitu. Bener nggak?
atau mungkin ini saya juga jadi ingat dosa saya gitu ya. Saya masih pakai gas LPG yang warna hijau gitu ya. Itu kan untuk subsidi masyarakat ekonomi lemah ya, ekonomi ke menengah ke bawah ya, atau ke bawah lah ya gitu, ekonomi kecil ke bawah gitu. Nah, jika data kependudukan itu sudah terintegrasi semuanya dari mulai pekerjaan, penghasilan seperti itu, kemudian tanggungan sudah dilaporkan oleh setiap warga negara ke pemerintah gitu ya, maka kebijakan untuk subsidi BBM yang lebih tepat guna itu akan diberlakukan nanti gitu ya. Bisa saja kalian mungkin mobil atau motornya udah yang apa ya udah pakai moge lah gitu ya atau pakai Nmax yang harganya lebih mahal yang 50 jutaan gitu ya. Itu nggak bisa lagi nanti beli BBM bersubsidi gitu. Ya, tapi kalau motor-motor yang harganya 10 juta ke bawah gitu ya yang standar standar banget ya mungkin masih boleh gitu ya. Nah, itu yang mungkin menurut saya akan disasar oleh pemerintah gitu ya. Dengan adanya integrasi data, nanti beberapa sektor di kehidupan kita itu akan mulai ditertibkan. Karena kalau sebetulnya saya pribadi melihat untuk kondisi BBM bersubsidi itu di Indonesia memang kurang tepat ya. Itu memang secara tidak langsung itu merugikan negara kita gitu ya. Secara tidak langsung walaupun saya juga senang yang murah-murah gitu ya. Itu manusiawi sekali ya masyarakat kita senang yang murah gitu ya, senang yang murah dan diskon gitu. Nah, itu memang manusiawi sekali gitu ya. Tapi kalau seandainya itu sudah diberlakukan maka tidak bisa lagi mengelak ya pada saat beli BBM di SPBU, maka kalian nanti udah ada aplikasinya ya by phone ya. Nah, itu udah terrecord tuh. Nah, itu nggak bisa lagi kalian beli BBM-nya sembarangan gitu ya. Apalagi yang mobil-mobilnya Alphard gitu ya. Mobilnya, oh yang mewah-mewah itu ya. Itu nggak bisa lagi ngantrinya di ini gitu ya. Di pom bensin yang bersubsidi. Harus beli yang mahal gitu ya. Itu nggak bisa lagi. Nah, itu saya sudah mulai membaca arahnya pemerintah itu ke situ gitu. Ya. Mulai ditertibkan sedikit-sedikit gitu ya di data gitu ya. Nah, arahnya ke situ. Nomor induk kependudukannya sudah satu gitu ya. Nomor induk BPJS-nya sudah satu. Nomor NPWP-nya sudah satu gitu ya. Kemudian nanti menyasar ke kekayaan gitu ya. Nah, arahnya nanti ke situ sih. Banyak ini ya banyak kepentingan gitu ya untuk pemerintahan yang berbasis data terintegrasi dalam proyek e-government ya itu akan diwujudkan. Walaupun di prakteknya itu pengumpulan datanya saja ampun-ampunan ya mungkin banyak yang tidak melaporkan gitu. Itu memang tantangannya luar biasa. Belum lagi nanti ya kepentingan-kepentingan yang lain yang mungkin kalian tahu di lapangan seperti apa ya saya nggak akan membahas itu. Tapi saya lihat oh ya arahnya nanti ke sini nih kemungkinannya karena di luar negeri itu udah jauh lebih maju dan udah diterapkan lebih dulu gitu ya. Nah, kalau seandainya sudah by data seperti itu, sudah terintegrasi seperti itu ya nanti negara kita akan menuju negara yang maju itu akan lebih cepat gitu ya. Nah, makanya kalau saya lihat-lihat ya, kalau di luar negeri itu bensinnya lebih mahal sih sebetulnya dari Indonesia gitu ya. Ya, ya di kita kan apa-apa rame gitu ya, rame, rame gitu. Kalau di luar negeri itu lebih parah lagi gitu ya, lebih parah lagi mahalnya mahal, udah bensinnya mahal, parkirnya mahal, makanya kendaraannya berkurang. Mereka lebih senang ke public transport. Kalau kita kan bottleneck ya, public transportnya tidak kurang memadai, ya mau nggak mau jalannya juga begitu gitu ya, jalannya juga ya, ya kalian tahu lah, kalian mungkin merasakan ya kalau kalian keluar rumah itu seperti apa gitu ya. Nah itu yang membuat antara keinginan masyarakat dan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah itu di negara kita itu ini apa sih tantangannya itu jadi berat gitu ya. Keinginannya memang lebih maju tapi tidak didukung juga dengan fasilitas dan kejujuran masyarakatnya itu sendiri gitu ya. Jadi ya sama-sama sih. Saya tidak bisa menyalahkan
satu sisi aja gitu. Misalnya saya menyalahkan pemerintah begini-begini. Masyarakatnya juga sama gitu. Termasuk saya juga, saya kalau ingat apa ya, gas LPG di rumah saya juga merasa berdosa dikit gitu. Saya cukup tahu di bidang migas ya karena suami saya orang migas, jadi beliau tuh cerita gitu ya. Memang migas di Indonesia itu seperti itu kondisinya. Nah, jadi ya, oh mungkin harapannya pemerintah itu mendata itu dari sini gitu. Tapi ya mungkin belum semua terdata ya. Kalau yang ASN ya, pegawai yang di perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan swasta itu memang udah terdata sih gitu. Tapi ya untuk sektor kecil ke bawah kan banyak yang tidak melakukan pendataan ya. Karena masyarakat Indonesia itu sangat banyak ya. Dan tidak semudah itu juga untuk mewujudkannya gitu ya. Oke, itu untuk apa sih insight aja ya kenapa basis data itu sangat diperhatikan sekarang gitu. Karena itu adalah menjadi core dalam sebuah sistem gitu ya. Menjadi core dalam sebuah transaksi. Kemudian menjadi penting untuk membuat sebuah sistem ya. Kalau cuman berdasarkan hasil tampilan misalnya UI-nya saja, baik apa front end-nya saja ya aplikasi itu tidak akan berguna juga gitu ya kalau tampilannya bagus, datanya amburadul ya data yang ditampilkan tidak sesuai ya usernya juga frustasi ya benar nggak? Nah, oke, saya mau tahu dulu untuk nomor induk nasional siswa itu kalian atau NIS ya, NIS SN ya apa ya namanya? Zaman saya sih belum ada dulu ya. Itu apakah sama dengan nomor KTP kalian, nomor induknya atau beda lagi? Beda, Bu. Ada nomornya sendiri lagi. Oh, sendiri lagi ya berarti ya iya oke. Berarti memang benar ya masih setengah-setengah ya negara kita. Kalau di luar negeri itu pas baru lahir itu nomor induknya udah sama semua. Nomor induk siswanya juga udah sama gitu. Jadi ya data kita itu terintegrasi semua sih harusnya ya pas narik data misalnya saya gitu ya Irma Permatasari ya terus udah ketarik tuh semua data-data di SMP-nya di SD di SMA kalau udah sama seperti itu langsung ketahuan ya tapi ya tidak semudah itu pasti butuh server yang kuat juga sih di kementerian kita ya di lagi tenaga tenaga ahli ya yang expert di bidang data itu mungkin di negara kita masih kurang gitu ya. Makanya banyak kebocoran-kebocoran data yang kemarin sempat rame BPJS ya bocor datanya gitu ya. Peduli lindungi diri bocor datanya. Nah, itu kan juga membuat kita sebagai user juga nggak percaya, percaya nggak percaya ya. Jadinya saya juga risih sih. Saya juga sekarang kalau masuk ke mall masih ditanyain peduli lindungi itu saya agak risih, Mas Riz. Pada saat pandemi aja saya risih, saya liatin aja. Saya jarang sih nge-scan-scan. Saya takut kayak kita tuh di mata-matanya atau di tracking gitu ya. Jadi saya ngeliatin Pak saya sudah vaksin gitu ya. Saya liatin aja sertifikat vaksin saya. Ya menurut saya ngapain gitu ya. Karena saya merasa nggak aman gitu ya, nggak belum secure sih dengan apa ya data keberadaan saya harus saya laporkan. Saya merasa nggak aman gitu. Ya macam-macam ya. Mungkin tantangannya di bidang data itu ya masalah security gitu ya, masalah eh, ini tujuannya nanti digunakan untuk apa gitu ya. Nah, itu sangat-sangat ini ya. Sangat-sangat membuat kita merasa satu sisi negara kita butuh untuk kemajuan, satu sisi kita sebagai apa ya citizen juga harus aman dulu nih. Ini data saya diapakan gitu ya. Jangan-jangan dijual, jangan-jangan diapakan. Pasti ada perasaan seperti itu ya. Terus nah karena banyaknya perkembangan sekarang ya di bidang data itu juga di database itu juga ada sekarang namanya kode etik ya, kode etik apa ya data ethical ya. Jadi ada kayak kode etik dalam pemberian data, kemudian dalam transaksi data yang ada di internet sekarang itu udah ada yang ngatur sih. Ya. Oke, kembali lagi ke pelajaran kita ya. Ini ada di modul ya. Eh, nah, SQL bisa bekerja dengan sangat baik ya dengan menggunakan database data relasional ya atau bisa juga kalian kenal dengan uh, Relational Database Management System atau RDBMS ya, sebuah sistem yang digunakan untuk data relasional ya.
gambaran umumnya untuk SQL ini biasanya kalian bisa nyebutnya SQL ya, atau Structure Query Language ya. Jadi dalam sebuah query dalam SQL ini dibangun dengan perintah yang berbeda. Nah, jadi seperti biasa kalian mungkin udah dengar ada yang namanya DDL ya, seperti namanya itu Data Definition Language yang terdiri atas create ya, alter dan drop. Kemudian untuk create itu sendiri, mohon maaf ini ini ya saya tampilkan aja nih di apa namanya sorry enggak muncul. Nah, di modulnya ya. Jadi ini ada tadi DDL, Data Definition Language, seperti namanya itu ada perintah yang termasuk ke dalam kategori ini bekerja untuk mendefinisikan database ya, mendefinisikan tabel dan lain-lainnya, seperti create, alter, dan drop ya. Jadi DDL itu ada create itu untuk membuat suatu database ataupun tabel baru, kemudian ada alter itu memodifikasi struktur sebuah database dalam tabel, kemudian drop untuk menghapus, ada truncate yaitu untuk menghapus semua record dalam tabel dan menyediakan ruang untuk tabel, kemudian ada rename yaitu untuk merubah nama database dalam atau merubah nama tabel ya. Kemudian lebih lanjut ada DML atau bahasa ya, manipulasi data, di mana DML tidak berurusan dengan wadah tetapi tidak berurusan dengan wadahnya tetapi data itu sendiri ya. Jadi ketika ingin memperbaharui suatu data, maka atau melakukan perhitungan ya, maka Anda melakukan perintah DML ya. Perintah yang merupakan bagian dari sub bahasa dari SQL itu sendiri seperti insert, update ya, kemudian delete ya. Kalau untuk insert itu kalian menambahkan row, kemudian update itu digunakan untuk baris atau catatan dalam tabel, kemudian delete untuk menghapus record dalam tabelnya. Kemudian ada juga perintah merge ya. Perintah merge ini digunakan untuk menyisipkan record baru atau memperbarui record yang berdasarkan kondisinya ya. Oke, kemudian ada bahasa kontrol data atau DCL. Nah, DCL ini contohnya ada grant dan revoke ya. Grant itu untuk memberi hak akses kepada pengguna untuk data dalam database, sedangkan revoke menghilangkan hak istimewa memiliki pengguna pada data yang ditentukan. Kemudian selain TCL yaitu Transaction Control Language ya, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan membuat perubahan pada data tersebut, pada data yang disebut dengan transaksi ya. Jadi ini untuk yang merubah transaksi, seperti perintah commit yaitu menyimpan perubahan secara permanen pada database. Kemudian ada rollback yaitu mengembalikan database ke dalam bentuk original sampai perintah terakhir muncul yaitu commit ya. Kemudian ada save point. Ini untuk membuat titik untuk dikembalikan nanti untuk memutar kembali perubahan baru. Set transaction atau set property transaksi untuk membuat hanya bisa dibaca ya. Nah, ini yang bisa kalian pilih. Kemudian ada DQL ya. Nah, ini jauh lebih lengkap ya, ada DQL. Data Query Language yaitu bagian terakhir untuk melakukan klasifikasi perintah DQL. Seperti contohnya itu select yang menampilkan data statis atau mengambil data dari tabel berdasarkan parameter tertentu. Ya. Nah, untuk latihan awal kalian diminta untuk membuat sebuah database ya. Ini membuat database dengan menggunakan SQL Workbench ya. Di sini latihannya membuat database mahasiswa TI gitu atau mahasiswa STI. Kemudian nanti kalian tinggal create database-nya saja ya, dengan ini menggunakan SQL ya. Kalian nanti boleh menggunakan MySQL Workbench ya. Setelah create database-nya, setelah itu nanti kalian akan mengetahui ya tipe data dalam sebuah SQL ya. Nah, seperti biasa, untuk tipe data itu ada
beberapa kategori ya kalau di sini. Kalau ini sih langsung di bagian ini ya. Kalau ini perintah. Bentar. Sebentar ya. SQL types. Nah, saya mungkin agak loncat dikit ya. Nah, ini untuk SQL. Kalau tadi di atas ya, di introduction, tadi paling mengenalkan aja ya SQL itu buat apa, kemudian ada TCL, ada DML, ada ada ini ya, ada DCL ya, macam-macam. Kemudian ini contohnya ya, SQL itu digunakan di mana aja, kemudian ada RDBMS. Nah, ini untuk sintaknya SQL. Oke, ini contoh sih, ini contoh tabelnya. Kemudian SQL statement ya. Nah, most of action you need perform in database itu adalah SQL statement-nya itu menggunakan select ya, select from. Nah, ini kalian nanti akan ngambil dari tabel customer. Kemudian, nah ini komen-komen penting tadi sudah saya sampaikan juga ya, lebih berurut di sini. Nah, ini untuk tipe data dalam SQL seperti biasa ada tipe data numerik ya. Nah, numerik ini ada bit, ya, ada datini integer, kemudian ada small int, ada integer, kemudian ada big int, kemudian ada desimal, ada float dan real ya. Ini bisa kalian nanti lihat ya. Biasanya kan kalian menggunakan integer ya. Ini jumlahnya dan rentangnya. Kemudian ada tipe data untuk teks ya. Itu bisa memvariasikan panjang karakter atau teks, performanya itu menggunakan char ya. Kemudian ada juga char dan ada juga varchar ya. Kemudian di sini lebih lengkap di bagian data types yang ada di Metrischool, ini lebih mudah untuk memahaminya. Ya, ini ada char itu fixed length ya, itu can be perform 0 sampai 255 atau default 1. Kemudian kan varchar ini variable length ya, dia lebih panjang sih ya, sampai 0 sampai 65, 535. Kemudian ada binary, kemudian ada var binary ya, kemudian ada tiny log, kemudian tiny text ya. Ini untuk string, jadi macam-macam ya, ada beberapa macam jenisnya untuk data string, kemudian data numerik. Ini juga banyak, ada bool, ada boolean. Kemudian ada small int, kalau tadi kan ada integer saja, ya. Kemudian ada big, ada float, ada double precision. Ya, di sini lebih lengkap ini karena ini websitenya diupdate terus. Makanya saya untuk beberapa basic bahasa pemrograman tidak membuat PPT gitu seperti itu atau materi yang khusus karena kadang tidak update ya. Kalau di sini udah jelas lebih update ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada untuk date ya. Kalian bisa lihat ini ada date ya. Ini kalau date, year, month, dan day. Kemudian untuk date time ya ada year, month, kemudian ada hour, ada minute-nya, ada detiknya ya. Kemudian ada timestamp, kemudian ada time dan year aja ya. Nah, seperti itu untuk date time. Kemudian ada juga nih SQL Server date time ya, data ya, ini bisa juga kalian nanti baca ya, kurang lebih sama ya. Ini di sini lebih ini aja sih, lebih spesifik ya. Ini ada time of site ya. Ini ada tipe data yang lain ya, ada SQL varian, ada unique identifier, ada XML, kemudian ada cursor dan table ya. Kemudian ini Microsoft Access Data Types, ini nanti bisa kalian lihat sendiri. Kira-kira seperti itu untuk basis tipe data dari SQL itu sendiri. Nah, ini juga dijelaskan nanti kalau di modulnya juga sudah ada, tapi mungkin kurang lengkap ya dan jelas, mungkin lebih jelas di sini ya. Ini modulnya juga sudah saya translate ke dalam bahasa Indonesia ya.
Mudah-mudahan ini lebih memudahkan kalian. Kemudian ini ada latihan ya, membuat database sederhana. Nanti silakan dikerjakan ya, menggunakan SQL Workbench ya. Nah, ini di latihan di sini. Satu. Ya, nanti membuat database sederhana seperti yang ada di modul ya di sini. Satu, kemudian pada membuat database Tokopedia. Kemudian masukkan nilai tabel, select from mahasiswa, kemudian nanti adalah memasukkan nilai tabel ke dalam tabel customer di database Tokopedia-nya, ya. Nah, mungkin di latihan di sini saya hide dulu ya. Ini kan basic banget ya kalau pelajaran yang ada di sini ya. Kalian melakukan select gitu. Ini mungkin udah paham gitu, udah mengerti lah. Select from tabel apa ya. Jadi saya langsung aja. Coba saya lihat ini sampai SQL between sih. Lumayan juga ya. Ini and or. Nah, untuk pertama ya saya mungkin memberikan tugasnya yang sesuai ada di modul saja dulu ya. Dari membuat tabel sederhana, kemudian membuat yang Tokopedia ini, kemudian yang ketiga itu memasukkan nilai tabel. Setelah itu latihan memasukkan nilai ke dalam tabel customer di database Tokopedia. Oke, kemudian menyisipkan nilai tabel ke dalam produk database. Ini ada 4 tugas ya. 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 tugas yang dikerjakan hari ini, yaitu latihan membuat tabel-tabel sederhana dengan MySQL Workbench ya. Oke, ada pertanyaan silahkan. Bu, permisi izin bertanya. Kan Ibu meminta pakai MySQL Workbench. Kenapa nggak pakai PHP Admin, Bu? Kan secara garis keseluruhan kan sama, Bu. Oh, lebih ini aja sih, lebih enak aja pakai itu. Ya. Iya, kan kalau misalkan MySQL kan kita harus download lagi kan, Bu. Kan kalau PHP Admin kan kita langsung start aja, langsung ketik website, dan itu lebih apa? Lebih ringan aja, Bu. Oh, Tapi boleh nggak, Bu, kalau pakai PHP Admin? Gimana, mau beda-beda apa satu tool saja? Kalau saya biar ini aja sih, biar sama aja gitu. Bagaimana? Lebih enak mana fiturnya? Kalau saya lebih enak MySQL Workbench sih, karena lebih ada UI-nya gitu. Untuk programmingnya lebih simple pakai di situ. Bagaimana? Mungkin boleh beda-beda aja deh Bu. Soalnya kan kayak kalau segi sintak kan yang dinilai ini sekarang kayak segi SQL-nya gitu kan Bu. Jadi kan tetap sama aja gitu Bu. Saya mau beda-beda ya. Oke, silakan nggak apa-apa. Silakan beda-beda, tapi panduannya ini pakai SQLite atau pakai SQL Workbench ya. Nah, panduannya, mohon maaf nanti kalau ada yang beda untuk perintahnya, ya. Oke, itu aja mungkin untuk latihan hari ini ya. Saya tidak tunggu ya karena di sini kita pakainya Zoom gitu ya. Kalau nanti seandainya udah di kampus, mungkin saya bisa tunggu misalnya 1 jam udah selesai gitu ya, atau minggu depan, atau minggu depan aja kita mulai untuk belajar di kampusnya gimana? Karena kalau di sini ya saya nggak bisa nungguin, nggak mungkin kan saya nungguin kalian ngerjain.
sampai ini di Zoom gitu ya, itu kan boros sekali ya untuk kuotanya. Tapi kalau di kampus, biasanya saya kalau teman-teman praktek di kampus, biasanya kan ngerjain gitu ya. Nanti udah selesai, saya akan ngambil nilai langsung. Nah, itu enaknya di kampus sih. Saya nggak banyak ininya, nggak banyak molor-molornya untuk penilaian. Itu ya. Ya udah deh, mudah-mudahan minggu depan kita udah masuk ke lab aja ya. Saya kemarin udah minta ruangan sih sama Mas Abdul, tapi belum dikabarin gitu. Makanya saya hari ini sudah Zoom lagi deh, karena Mas Abdul belum ngabarin gitu. Saya minta ruangan yang kapasitasnya 50 orang gitu. Kemarin saya minta seperti itu. Dan saya usahakan kita belajar yang satunya, yang mobile, perangkat mobile, itu hari Kamis juga, biar kalian tidak berulang-ulang ke kampusnya gitu. Kalau biar ini sih, biar efisien juga buat teman-teman. Kalau ke kampus tidak satu mata kuliah saja gitu. Ya syukur-syukur kalau Pak Lipur juga ada ke kampus ya. Dan kemarin udah dikabarin sama Febrian. Oke, itu aja saya bolehkan kalau memang ingin menggunakan ini ya, menggunakan untuk prakteknya menggunakan beda-beda tools ya. Nah, itu silahkan saja. Cuman mohon maaf kalau berbeda dari panduan. Ini saya buatkan untuk tempat pengumpulannya. Pengumpulan latihan berdasarkan modul. Ada 4. Pengumpulan tugas modul SQL Basic ya. Saya lihat dulu tadi itu database mahasiswa ya di standar. Sudah ada ya panduannya di sini. Database mahasiswa. 1 database mahasiswa. Ini boleh isiannya apa, requirement boleh disesuaikan dan disesuaikan dengan apa yang kalian buat gitu ya. Atau mau buatnya Bu, saya mau buatnya nama-namanya kelas STI 2021 ya, silahkan gitu. Kemudian database Tokopedia di sini. Database Tokopedia nanti boleh diganti juga namanya sesuai dengan yang kalian inginkan. Halaman 12. Udah ada panduannya ya. Kemudian masukkan nama dalam tabel. Oh, cuma 1 sih sebetulnya. Ini ya, memasukkan nilai dalam tabel ini udah sekalian ya di database mahasiswa tadi ya. Ini enggak, kemudian memasukkan nilai ke dalam tabel customer. Oke, memasukkan nilai ke dalam tabel customer di database Tokopedia. Saya lihat dulu di modulnya. Kemudian next ya. Menyisipkan nilai. Nah, kalian ini harus coba nanti disesuaikan saja, ada 4 latihan. Pertama, membuat tabel database, kemudian memasukkan nilainya ke dalam simpel sih latihannya di awal. Sekalian membiasakan. Ini pakai bahasa pemrograman ya, bukan create ya. Makanya saya tidak pakai MySQL PHP MyAdmin itu. Karena itu kan tinggal create. Kalau ini kan scripting ya dengan MySQL Workbench, SQLite ini dia pakai scripting. Itu bedanya, Dino. Jadi lebih enak sih. Sorry Bu, untuk PHP MyAdmin juga dia ada ada itu ya. insert query. Iya. Ya. Saya udah lama nggak menggunakan itu. Saya beberapa tahun belakangan pakainya ini gitu ya. Oke, kemudian memasukkan data. Baterainya habis. (2023) saya setting waktunya 2023 pokok ini tanggal 9 sebentar, tanggal 9 sampai saya kasih waktu sampai
tanggal 12. Nah, Bu, boleh telat enggak? Ya, boleh-boleh aja telat ya. Terserah kalau mau telat. Tapi ketentuan berlaku seperti itu. Oke. Nah, sudah selesai untuk pengumpulannya. Oh, oke, sudah selesai di-upload tempat pengumpulannya. Ya, oke, silakan lanjutkan pekerjaan praktiknya dengan panduan yang ada di modul yang saya berikan ya. Ini untuk chapter basic basis data. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Rasanya jelas ya, karena udah dipandu juga dengan modul dan bisa praktek sendiri di rumah. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya untuk prakteknya. Mudah-mudahan minggu depan kalian prakteknya di dalam ruangan ataupun di kampus secara langsung sehingga bisa saya nilai secara on the spot ya di kampus. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.